Terdakwa Harvey Muiz didakwa merugikan negara hingga 300 triliun rupiah dalam kasus PT Timah. Harvey pun didakwa menguntungkan diri sendiri hingga 420 miliar rupiah dalam mega korupsi ini. Bahkan dalam persidangan istri Harvey Muiz, Sandra Dewi disebut-sebut menikmati hasil dugaan korupsi. Untuk membahas peran Harvey Muiz dalam kasus gurita korupsi di PT Timah, sudah bersama kami ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ada Boyamin Saiman. Terima kasih Pak Boyamin telah bergabung sama kami sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya. Pak, ini kita melihat hingga saat ini mungkin menjadi salah satu korupsi dengan angka yang cukup besar, 300T, sangat besar bahkan ya, disebut mega korupsi sudah layak ini. Dari pandangan Anda, adakah kemudian pola-pola yang sebenarnya ini biasa saja atau ada yang menjadikan korupsi ini berbeda jika dibandingkan dengan mega-mega korupsi karena pelibatan jamaah juga banyak di sini? Setidaknya justru kita mendapatkan harapan untuk pemberantasan korupsi itu justru di sini adalah bicara tata kelola. Oke. Dan ini 10 tahun terakhir tata kelola ini kan memang buruk. Nah, mestinya belajar dari kasus-kasus ini ke depan mestinya tata kelola. Karena sebenarnya tata kelola itu kan yang justru pemberantasan korupsi paling bagus, yaitu di pencegahan. Bagaimana uang yang didapat itu juga masuk seluruhnya untuk negara dan dibelanjakan pun juga untuk negara. Di pendapatan itu kan salah satunya dari sektor tambang ini karena ada royalti, ada PNBP, ada pajak-pajak yang lain, dan itu yang sebenarnya harus kita kelola dengan baik, jangan sampai bocor. Nah, di kasus tambang ini bukan bocor aja, banjir kan terjadi gitu. Jadi ini yang seperti ini kan kerugiannya sampai 300 triliun misalnya. Itu ada tentang lingkungan hidup yang rusak. Nah, ini kan semua orang kalau ke Bangka itu kan kalau dari pesawat kan kelihatan bopeng-bopengnya itu bukan hanya sekedar jerawat gitu, tapi udah bisul gitu kelihatan dari udara itu kalau Pulau Bangka itu. Karena banyak orang menambang ilegal kemudian tidak ada reklamasi, tidak ada penimbunan kembali dan ini bisa menjadikan Bangka rusak. Jadi ini yang harusnya memang sudah sejak dulu bagaimana tata kelola itu bagus dari izin dulu. Terus ketika nambang, ketika kemudian pasca nambang. Tapi ini karena diduga mengambil dari barangnya milik sendiri, mencuri miliknya sendiri, kemudian dibeli oleh oknum-oknum di PT Timah. Ini kan sesuatu yang sangat ironis gitu. Karena apa? Pada persoalan ini ada dua hal. Pengusahanya juga serakah, oknum, artinya oknum semua ya, oknum di juga BUMN PT Timahnya juga nakal. Nah, jadi gini, dalam pola yang lain itu di penambangan yang lain dengan BUMN juga itu sampai levelnya begini, bukan sekedar keuntungan yang dibagi. Kalau keuntungan yang dibagi itu sudah kecil gitu. Tapi ini sampai level itu udahlah, ayo kita mencuri lagi. Jadi ini sudah begitu parahnya dan inilah yang kemudian harus dituntaskan. Dan ini saya masih menyayangkan ketika ini pemilik sesungguhnya keuntungan ini belum dijerat sebagai tersangka. Nah, itu dia. Apakah kemudian ini hanya pion-pionnya saja kalau kita melihat bahwa dari level dirjen sampai level di bawah begitu dan pengusaha-pengusaha juga terlibat. Anda melihatnya bahwa ini sedemikian kroniskah di dalamnya gitu dan apakah melibatkan sosok lain yang lebih besar dibandingkan dengan yang saat ini sudah didakwa? Kalau ini baru layer kedua, dari sisi pejabat juga layer kedua, pengusaha jadi layer kedua. Layer satu belum tersentuh semua. Karena ini bisa tanda kutip mencuri di tempatnya sendiri dan bahkan dicuri oleh orang lain, pura-pura nggak tahu, bahkan membiarkan, bahkan tanda kutip mengizinkan, terus kemudian dibeli oleh oknumnya gitu, seakan-akan membayar, padahal itu miliknya sendiri. Itu kalau tanpa ada kekuasaan yang lebih tinggi dan tanpa ada pengusaha yang punya akses kepada kekuasaan yang lebih tinggi, nggak mungkin ini terjadi. Karena itu berlangsung hampir 5 tahun. Jadi ini kalau ini misalnya di kasus batu bara, itu gampang kok dilacak. Dan ini Timah itu juga lebih ketat lagi karena dijualnya itu tidak bisa dalam keadaan material mentah, harus jadi ingot, jadi lempengan-lempengan. Jadi ada upaya-upaya zaman dulu misalnya
ini dilaporkan menjual panci, tapi isinya imot timah, itu konvensional kalau gitu. Tapi sudah sampai level seakan-akan ini dari ilegal, kalau yang lain ilegal misalnya di tempat-tempat yang tidak izin, terus kemudian diikutkan teman yang punya izin, itu konvensional. Tapi kalau ini dugaan mencuri di tempatnya lahan konsesinya PT Timah, kemudian dibeli oleh Timah, ini sesuatu yang betul-betul sudah levelnya sudah lebih tinggi lagi. Jadi artinya bahwa Anda berharap bahwa kejaksaan harusnya mengusut sampai level yang ke-1 lah ya, kalau tadi Anda katakan ini baru level kedua. Tanpa level yang ke-1 yang lebih tinggi, nggak bisa ini dilakukan penambangan dengan cara ini. Gitu. Jadi ini kan saya sebut juga di level pengusaha namanya RBS. Sudah saya gembar-gemborkan, saya somasi. Dan tanpa nanti ini dimunculkan, itu bangunannya tidak lengkap. Kenapa? Dia diduga pemilik yang sesungguhnya, yang mendapatkan keuntungan yang paling besar, dan termasuk yang ngasih modal, dan yang menginisiasi pertemuan-pertemuan awal. Nah, ketika ini Harvey Muiz akan mewakili PT Refinet Bangkatin, itu kan judulnya di surat dakwaannya kan dianggap mewakili, padahal dia siapa di Refinet Bangkatin gitu kan. Berarti ada yang diwakili gitu. Nah, itu yang diwakili seakan-akan Pak Suparta. Pak Suparta di situ juga hanya level saya hanya pegawai gitu, meskipun jabatan direktur utama. Nah, itu kan berarti ada pemiliknya. Nah, level juga di tingkatan BUMN ini, PT Timah ini, ya betul itu sudah kena direktur utamanya, tapi kan ada level-level bagaimana dia dulu ditempatkan di situ, siapa yang menempatkan di situ, dan apa harapannya. Kan itu kalau dilacak masih ada sebenarnya level-level itu kalau di BUMN-nya, di PT Timahnya. Nah, di tingkat pada posisi yang otoritas itu memberikan izin segala macam. Ini kan sebenarnya semua pada posisi kalau bekerja dengan sungguh-sungguh nggak akan lolos kok, gitu loh. Paling tidak dalam istilah hukum pidana itu delik omisi, delik membiarkan. Itu sebenarnya kalau mau lebih tinggi lagi jabatannya, gitu. Baik. Jadi artinya Anda melihat sedemikian masif dan terstruktur ya kalau persoalan tata kelola begitulah ya, kalau kita melihat bahwa pihak kejaksaan sebenarnya masih punya kemungkinan untuk menelusuri. Tapi mungkin nggak kalau kita melihat bahwa dengan kondisi yang saat ini, apakah itu akan mungkin dilakukan? Ya agak berat sebenarnya kejaksaan. Sebenarnya kalau dia dalam keadaan independen, pasti RBS tadi kalau versi saya loh ya, itu akan ikut bersama-sama, paling tidak disebut dalam dakwaan. Masa dakwaan awal-awal disebut malah dakwaan Harvey Muiz malah enggak. Ini semakin kelihatan aneh dan lucu gitu. Jadi berat. Tapi ya saya sebagai mewakili kepentingan masyarakat ya pasti akan saya gugat pra peradilan ini. Entah apakah minggu ini atau minggu depan saya daftarkan. Karena memang saya menunggu surat dakwaannya Harvey Muiz ketika sudah dibacakan. Ternyata RBS tidak ada, ya akan saya gugat gitu. Data yang saya punya akan saya buka di pengadilan nanti. Mudah-mudahan ini Kejaksaan Agung sebenarnya tidak perlu menunggu gugatan saya, karena ini kan kewajiban dia. Baik. Pak Boyamin, tentunya kita nantikan apa yang akan Anda gugat begitu ya, Anda somasi terkait dengan hal ini. Kita masih akan menantikan tentunya perkembangan dari kasus mega korupsi, dan kita berharap bahwa ini merupakan akan mengungkap keseluruhan kasusnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Boyamin. Terima kasih. Selamat sore.